namanya ibadah. Ya. Sesuaikan dengan, gak usah beli karpet dan sebagainya di sana. Cukup kacang 10 kilo, bagiin ke CRT satu-satu. Baik kawan sekalian, kita terlebih dahulu ya, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bacaan talbiyah ini harus dipahami, bukan hanya Arabnya tetapi artinya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji hanyalah milikmu. Wan ni'mata, segala kenikmatan milikmu. Lakawal mulk, dan seluruh kekuasaan kerajaan hanyalah milik Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Pahami arti talbiyah ini. Dan talbiyah ini adalah kalimat tauhid. Sehingga ketika kita berulang-ulang mengucapkan talbiyah ini, artinya tekad kita adalah untuk selalu ya memenuhi panggilan Allah. Ada 3 panggilan untuk kita. 1 panggilan untuk sholat. Hayyalah sholat, bergegas sholat. Labbaik ya Allah. Kenapa kita harus sholat? Harus ibadah supaya mendapatkan kemenangan. Karena setelah hayyalah sholat baru hayalal falah. Sholat, orang yang sholat akan mendapatkan falah. Apa itu falah? Keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Ibadah dulu, sholat dulu, baru akan mendapatkan keberuntungan. Sholat membaca Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah, kepada Allah kita semuanya beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Artinya apa? Ibadah dulu, baru siap-siap pertolongan Allah akan hadir menghampiri kita. Ibadah dulu, baru ditolong. Ibadah dulu, sholat dulu, baru kesuksesan akan menghampiri kita. Itu Bapak sekalian. Panggilan pertama, panggilan untuk sholat. Panggilan yang kedua, panggilan untuk haji. Wa'timul haji wal umrah. Bergegas segera, jangan nunggu tua haji itu. Ibu bapak punya anak usia 12 tahun, kalau punya dananya segera daftarkan. Nunggu 20 tahun kan. Sekarang 12 tahun berarti 32 tahun, masih muda. Harus kuat. Jangan nunggu aki-aki. Ya. Haji, ibu bapak akan memenuhi panggilan Allah. Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Panggilan yang ketiga adalah Allah memanggil kita dan tidak mungkin kita kembali lagi. Sholat, selesai sholat dari masjid bisa pulang ke rumah. Selesai haji, mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air, kembali lagi ke rumah. Kematian memanggil kita, ini adalah panggilan terakhir. Panggilan ketiga, tidak mungkin kita kembali ke dunia ini. Maka siap-siaplah, berbekalah. Dan sebaik-baik bekal ada takwa. Dan haji ini membuktikan ketakwaan kita yang akan menjadi bekal kepulangan kita ketika Allah memanggil kita untuk selama-lamanya. Siapa Bu? Nah, sampai di mana tadi? Sampai panggilan ya. Coba yang baik, sholat dalam perjalanan ibadah haji. Ya, ibu bapak sudah tentunya sudah sholat lah. Sudah melaksanakan sholat, mungkin belajar juga dan sebagainya. Tetapi saat ini adalah sedikit ya berbagi sholat apa saja sih yang akan kita lakukan. Sholat fardu ya. Ada sholat dalam perjalanan dan sebagainya. Hanya mengingatkan saja, hanya mengulas saja. Tidak semua dalil disampaikan ya karena tidak cukup waktunya dan itu harus pesantren ya, harus ngaji dan sebagainya. Nah, ibu yang baik, ada sholat fardu yang 5 waktu, kemudian ada sholat jamaah,
ketika dalam perjalanan atau yang lainnya, ada sholat qashar, ada sholat jamak dan qashar, ada sholat di kendaraan. Ibu bapak akan sholat di kendaraan nih, baik di dalam bis maupun di dalam pesawat. Ya, jika ada waktu yang memang kita harus melaksanakan sholat di dalam kendaraan tersebut. Ada sholat ketika sakit, mudah-mudahan ibu bapak sehat semuanya. Tetapi kalau Allah jamu dengan sakit, ya, kalau Kang Nani sebut dengan jamu, Allah menjamu. Karena kita kan jemaah haji ini tamu-tamu Allah. Pasti Allah akan jamu. Nah, tetapi jamuan itu bukan hanya kenikmatan di pandangan mata kita, ya. Makan enak, tidur nyenyak dan sebagainya. Terkadang Allah berikan jamuan kita dengan sakit. Contohnya dengan apa? Dengan batuk, ya. Ini teknis supaya bangun. Dijamu dengan batuk, maka siapkan OBH untuk ikhtiarnya. Obat batuk haji. Harus doa dan sebagainya. Allah akan jamu dengan sedikit ujian-ujian. Di antaranya sakit. Kenapa? Kenapa kita diuji dengan sakit, dengan ada masalah, persoalan ketika ibadah haji, ketika berangkat, ketika berada di tanah suci, Allah akan memberikan pahala sabar. Itu adalah jamuan. Maka bagi orang yang sakit kita bahas nanti sholatnya bagaimana, tetap harus sholat, ya. Kemudian ada sholat jenazah. Ibu bapak sekalian, kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu hampir setiap waktu sholat fardu, setelahnya dilaksanakan sholat jenazah. Sekali sholat jenazah di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali. Sekali sholat jenazah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali menyolatkan jenazah. Masya Allah. Kemudian ada sholat sunnah yang lainnya. Baik, ibu sekalian. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara sholatnya dan tasbihnya. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Semua makhluk di alam dunia ini sholat. Termasuk burung. Ya, bagaimana burung? Ya dengan ngepakkan sayapnya. Kapan waktu sholatnya burung? Tanya ke burung. Allah telah menentukan. Maka binatang, hewan semuanya sholat menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin sholat. Karena Rasulullah diutus untuk bukan hanya kepada manusia, tetapi bangsa jin juga. Maka ibu sekalian nanti kalau maktabnya atau pemondokannya dekat pekuburan Ma'la, nah itu akan dekat dengan ada masjid jin namanya. Jangan heran kalau ada suara manggil-manggil. Ya, manggil-manggil. Manggil-manggil Bu ya. Ya. Bu Yuswati. Bu Yuswati. Nah itu adalah suara saya. Suara jin. Tapi makhluk Allah tidak akan mengganggu ya. Ada cerita sampai saat ini pun masjid jin terkadang suka ada yang sholat malam-malam suara azan dan sebagainya. Suara ngaji. Tapi orang sekitar sana, para pedagang di sana, ya udah biasa. Nanti pembahasan sejarah-sejarah tentang toib, jin, dan sebagainya, mungkin nanti dibahas di sana ya. Bapak sekalian, kemudian yang mulia Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi yang benar dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan haji ke Baitullah bagi yang mampu dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sholat. Yang pertama pembahasan kita adalah sholat jamak. Kalau sholat fardu insya Allah udah ini ya. Nah, sholat yang di jamak ini adalah sholat fardu.
bukan sholat duha ya. Tapi sholat fardu. Apa itu sholat jama? Ibu sekalian sudah paham lah semuanya lah. Ya bahwasanya menjama sholat adalah melaksanakan 2 sholat wajib dalam 1 waktu. Ya. Sebagaimana sholat duhur dan asar. Maka sholat duhur, sholat asar bisa dilakukan di waktu duhur. Ya, namanya jamak takdim. Sholat duhur dilakukan di waktu asar. Namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya. Subuh dengan duha. Masa pasti ada sholat yang subuh disatukan dengan duha ya. Kenapa? Bangunnya jam 8. Habis sholat subuh langsung duha. Enggak ya, maghrib duhur dengan asar atau sebaliknya. Asar maghrib dengan isya. Atau isya dengan maghrib, subuh tidak ya. Asar dengan maghrib enggak ya. Jadi aturannya duhur dengan asar, maghrib dengan isya itu. Karena yang terdekat jaraknya. Nah ibu sekalian, iya tentang sholat jamak. Syarat menjamak sholat. 1, dalam keadaan musafir. Orang yang sedang safar atau bepergian. Sebagaimana ibu bapak akan berangkat haji nih. Dihitung bepergian ketika mulai melangkahkan kaki dari rumahnya. Sehingga ketika ibu bapak nanti kumpul di sebelum ke Bir Ali kemana? Sebelum ke tempat mikot? Embarkasi, Pondok Gede mau Pondok Cabe. Pondok Gede, Jakarta ya. Maka itu sudah dihitung dalam keadaan safar, bepergian. Maka sudah boleh menjama. Kemudian siapa lagi yang boleh menjama? Orang yang sedang sakit. Kemudian karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seorang untuk bolak-balik ke masjid. Ini bagi yang biasa jamak takdim. Ketika musim hujan, kemudian ke masjid duhur, hujan duhur gede. Wah, sehingga boleh asar ditarik ke duhur. Berjamaah. Tapi ini biasa jarang yang dilakukan. Kemudian ada keperluan darurat atau uzur, tetapi tidak menjadi kebiasaan. Di jalan macet nih, oh gimana nih. Nah itu bisa dijama ya. Jadi kalau jama ini yang bukan hanya dalam keadaan musafir, bepergian, tapi juga ketika bermukim. Ya. Contoh yang darurat adalah ketika dokter lagi operasi. Lagi mau pas bidan lagi mau merojolin bayi ya kandungan. Nah, ketika mau operasi nih pas menjelang maghrib azan, waduh ini kepala bayi baru nongol. Nah azan, wah maaf nih pasien ibu tahan dulu ya. Tolong ini bayi jangan dulu berojol. Saya akan sholat dulu maghrib. Tepat waktu nih berjamaah. Di mana masjidnya? Itu agak jauh sedikit, 15 menit. Nah ternyata operasi itu harus sampai isya. Maka sholat maghrib boleh ditarik ke isya. Namanya jamak takhir. Paham ya? Nah dokter ya ketika mencabut gigi. Tahan dulu ya, baru 1 nih. Ada 2 lagi yang dicabut. Nah, itu hal-hal yang darurat. Itu dibolehkan. Tetapi jangan menjadi kebiasaan. Ya, boleh ini juga. Jangan menjadi kebiasaan tiap hari ya. Jadi yang bermukim pun di tempat kita ini boleh. Terutama nih yang sakit ya. Yang sakit. Tetapi jamaah ini harus normal. 4 rakaat. Ya duhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh 2. Normal. Ya. Baik. Kemudian yang kedua sholat qashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101, dan apabila kamu bepergian di muka bumi ya, musafir atau safar, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Nah, sering bepergian juga jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, bagi yang bepergian boleh diqashar. Sholat qashar dan jamak qashar. Nah, syaratnya apa? Musafir, orang yang sedang bepergian. Boleh diqashar, boleh dijamak qashar. Nanti kita terangkan ya. Sholat yang diqashar khusus yang berjumlah 4 rakaat. Duhur 4 jadi 2. Asar
jadi 2. Maghrib jadi 1, bisa jadi 1,5. Maghrib tetap 3. Kan tadi tuh ya. Yang boleh dikosor adalah yang 4. Ya, Isya 4 rakaat jadi 2. Subuh? Awas jangan jadi witir ya 1. Jadi hanya yang 4 saja jadi 2. Jangan sampai maghrib 1,5 dong. Jadi pas ruku nanti salamnya. Nah itu kurang ilmu ya. Kemudian jaraknya. Ya. Nah. Oh ya, sholat qashar dapat dijamak juga. Namanya jamak qashar. Zuhur dengan asar. Zuhur 2. Kalau ditarik ke takdim, zuhur 2 rakaat. Ya. Kemudian sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar takdim. Kemudian jamak qashar takhir. Ya, melakukan sholat duhur di waktu asar. Ditarik duhurnya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya. Kalau jamak takdim harus berurutan. Contoh katakanlah duhur dan asar. Asar mau ditarik namanya jamak takdim. Maka harus berurutan. Duhur dulu baru sholat asar. Ya itu dijamak. Begitupun kalau mau dikosor. Dijamak dan dikosor. Duhur 2 rakaat. Setelah itu asar 2 rakaat. Tapi kalau jamak takhir boleh berurutan. Ya, contoh duhur ditarik ke asar. Kalau jamak saja melakukan sholat duhur 4 rakaat di waktu asar, kemudian asar 4 rakaat. Ya. Atau asar dulu 4 rakaat, baru berniat untuk sholat duhur 4 rakaat. Kalau di jamak qashar tinggal dikurangi aja jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Paham Bapak ya? Oke. Nah, maghrib dengan isya, maghribnya tetap 3, isyanya jadi 2. Baik secara takdim maupun akhir. Bagaimana jaraknya? Nah, ibu sekalian, ini ada beberapa pendapat ulama. Saya simpulkan, jarak safar atau bepergian selama suatu perjalanan disebut safar, baik menempuh jarak dekat maupun jauh, maka boleh mengqashar sholat. Dan jika sulit untuk menentukan itu safar atau tidak, maka pendapat jumhur ulama bisa digunakan jarak minimal disebut safar adalah 85 km. Ibu sekalian, sebagaimana riwayat ketika Rasulullah mau haji berihram, beliau dari kota suci Madinah mengambil mikot di Bir Ali, itu dekat jaraknya. Kalau pakai bis itu hanya 15 menit. 15 menit nyampe dan itu sudah dikosor. Dan itu sudah dikosor. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Mekah selama 6 hari melakukan haji dan sebagainya. Gitu ya, dikosor. Jadi kalau bingung-bingung ya udah 85 km ya. Pokoknya di mana ibu, tapi dan telah keluar dari batas kota ya, batas kota. Ke puncak, ibu orang Jakarta nih mau ke puncak nih. Qashar safar bukan ya. Dalam perjalanan boleh di jamak dan di qashar atau di qashar saja. Nanti kita terangkan Bapak. Kemudian sholat di kendaraan. Oke sebentar, saya terangkan dulu nih masalah jamak dan qashar. Karena ada berhubungannya nih dengan aktivitas kita. Ibu bapak sekalian, ibu bapak sudah diperbolehkan menjamak atau mengqashar atau jamak qashar. Ya, menjamak sholat, mengqashar sholat atau jamak qashar. Ketika ibu bapak masuk ke embarkasi Pondok Gede, itu sudah dalam rangka safar. Ya. Maka sudah boleh menjamak dan mengqashar. Nah silakan. Bagaimana kalau ingin berjamaah? Di Masjid Pondok Gede, ada masjid Pak ya? Pondok Gede, masjidnya gede. Karena di Pondok Gede. Maka kalau imamnya mukimin di sana, katakanlah sholat duhur, dan kita ingin mengikuti imam, maka sholat mengikuti imam. 4 rakaat. Ya. Setelah itu, qomat lagi,
dan lakukan sholat asar di jamak takdim dan boleh di qashar. Kalaupun mau normal dipersilahkan. Jamak dan jamak qashar ini jamak qashar jamak ya. Di jamak dari qashar ini ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah selalu mengqashar sholatnya ketika dalam safar. Itu. Kemudian ibu bapak akan melaksanakan sholat jamak dan qashar itu di dalam pesawat. Jika memang ada waktu-waktu yang memang diharuskan sholat di dalam pesawat. Tetapi ibu bapak harus bisa menghitung juga. Ini sampainya ke Jeddah atau ke Bandara Madinah jam berapa? Masihkah ada waktu yang bisa di jamak qashar takhir? Nah, itu harus menghitung waktu nih. Ya, ketika sampainya katakanlah ke Jeddah dulu atau ke Madinah lah. Ketika sampainya ke bandara Jeddah atau Madinah sampainya jam 8 pagi itu pasti sholat subuh. Maka sholat subuh di jamak atau di qashar? Tidak boleh. Nah, maghrib dan isya ini ternyata sebelum maghrib sudah naik pesawat. Sudah take off. Ya. Sebelum waktu maghrib. Nah, kalau begitu sholat maghrib dulu sebelum waktunya. Tidak sah. Ya. Karena sholat itu harus sudah masuk waktu. Sehingga ibu bapak akan melaksanakan 3 macam sholat. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Di dalam pesawat. Karena dulu Rasulullah di atas kendaraan, di atas onta. Ya. Nah maka sholat maghrib bisa disatukan dengan sholat isya. Tarik sholat isyanya ke maghrib. Ya, sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat. Kemudian qomat lagi. Kemudian sholat isya di qashar. Di jamak takdim dan di qashar 2 rakaat. Tentunya kalau berwudu dulu ya. Syukur-syukur bisa wudu di bandara, di embarkasi. Kalau memang ketut dalam perjalanan berwudulah di toilet pesawat ya. Yang tadi kita sudah bahas. Kurang airnya, nah tayamum ya. Nah ibu bapak yang baik. Kemudian subuhnya ya nanti jangan ditarik ke isya ke maghrib sekalian. Jadi habis sholat maghrib, sholat isya di qashar dan di jamak, sholat subuh di jamak. Itu tidak boleh ya. Sholat subuh nanti. Kemudian ketika kita menjamak, kita mengqashar, tidak ada sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan. Kan yang fardu juga disingkat. Tetapi Rasulullah tidak meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Baik dalam ketika mukim ataupun dalam bepergian, dalam safar. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat. Bagaimana kalau sholat tahajud di dalam pesawat? Silakan sholat tahajud. Ya. Sambil duduk dan sebagainya. Nanti kita sampaikan. Nah ibu sekalian, termasuk ketika kita berada di Madinah, ketika kita berada di Mekah, itu silakan pilihan Bapak. Satu, bisa sholat secara normal, mengikuti imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Itu bisa dibarengin dengan sholat sunnah rawatibnya, qobliyah badiahnya, ya. Atau mau dijamak juga silakan, atau mau dijamak qashar juga silakan, atau hanya di qashar juga silakan. Kenapa? Posisi kita sedang safar. Apalagi yang akan dijamak di qashar ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, ibu sekalian, maka duhur dan asar itu dijamak dan di qashar. Sebelum waktu duhur diadakan khutbah Arafah. Nanti ini akan dibahas ya di pertemuan berikutnya. Setelah khutbah Arafah berkumandang suara azan. Kemudian langsung qomat, tidak ada sholat qobliyah duhur. Kemudian sholat duhur di qashar 2 rakaat. Qomat lagi. Kemudian sholat asar di jamak takdim dan di qashar. Setelah sholat duhur dan asar di jamak dan di qashar, bertebaranlah untuk mencari tempat untuk berwukuf namanya. Apa itu wukuf? Apa itu wukuf? Temukan jawabannya di
pertemuan berikutnya. Tenang, ini sholat dulu ya. Kemudian setelah wukuf menjelang maghrib akan bergerak ke Muzdalifah. Ke hotel 1000 bintang tanpa tiang. Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan, ini masuk airnya. Jadi bintang dan bergeletakan di mana saja persis seperti gelandangan. Nah. Lagi serem dong. Gimana Allah nikmati, Masya Allah. Sudah bau apak ya. Sudah, karena gak boleh pakai minyak wangi ya. Sudah tidak mandi pun enggak lah, hampir enggak mandi, bau keringat ya, muka rambut sudah acak-acakan, banget sesehen, Nah, Ibu sekalian, nah ketika di Muzdalifah, jika berangkatnya sebelum maghrib, ya pas maghrib masuk ke Muzdalifah, maka sholat maghribnya ditarik ke Isya. Dilakukan di waktu Isya. Sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir ke Isya dan sholat Isyanya dikosor 2 rakaat. Nah, kalau setelah maghrib berangkat ke Muzdalifahnya, maka maghrib terlebih dahulu, Isyanya yang ditarik gitu ya. Karena nanti ada meninggalkan Arafah itu ada menjelang maghrib ke perbatasan ya, kemudian dari perbatasan Arafah dan Muzdalifah tinggal loncat ya, atau bisa saja setelah maghrib. Nah, Ibu sekalian ya, pokoknya nanti ikuti instruksi pembimbing ibadah, ketua kloter. Kalau harus jalan kaki, kalau harus naik bis, kalau naik onta tidak mungkin karena gak ada ontanya. Kemudian ibu bapak akan mengkosor sholat. Walaupun boleh dijama, tetapi sunahnya dikosor. Pada waktunya. Di mana? Ketika mabit di Mina. Kalau di Arafah jama dan kosor. Begitupun di Muzdalifah. Nah kalau di Mina dikosor saja tanpa dijama. Walaupun boleh dijama kosor. Tetapi Rasulullah mencontohkannya dikosor. Pada waktunya. Waktu sholat duhur, sholat 2 rakaat pada waktu duhur. Azan asar, waktu sholat asar 2 rakaat pada waktu asar. Datang waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat pada waktunya. Datang sholat isya 2 rakaat pada waktunya. Datang sholat subuh 2 rakaat. Itu di Mina malam tanggal 11, 12 sampai tanggal 13. Dikosor saja, tidak dijama. Walaupun boleh dijama dan dikosor, tetapi Rasulullah mencontohkannya dikosor. Dan gak ada kerjaan di Mina itu. Paling tidur, setelah itu makan, setelah itu tidur lagi. Maka siapkan amalannya, mau menghafal juz amma ya, atau mau menghafal apa, punya hafalan. Siapkan buku bacaan, di handphone aja udah banyak ilmu-ilmu ya. Minimal pulang dari sana bisa ceramah. Bisa khutbah Jumat ya. Yang bisa karena saya khutbah Jumat bisa khutbah Sabtu. Ada juga ceramah di hari Sabtu. Kan nanti kalau ibu kan suka rajin ke pengajian ya. Ternyata mubalighahnya, pematerinya, penceramah ibu-ibunya nggak hadir karena mules kebanyakan makan rujak. Ternyata ada ibu Hajah yang baru pulang minggu yang lalu ngisi langsung ceramah tentang keutamaan Arafah. Ibu-ibu, saya pernah ke Arafah nih. Nah, saya udah hajah. Hati-hati. Habis pahala hajinya. Jangan gitu. Ibu-ibu sekalian, karena guru kita tidak hadir, saya dipaksa nih. Maka dengan berat hati dan berat badan, saya tidak bisa. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman ini, mohon maaf, kami sedikit berbagi tentang suasana di Arafah.
Ibu-ibu yang baik, ternyata di Arafah itu udah hijau. Banyak pepohonan. Dan itu adalah ciri-ciri kiamat. Maka siapkan. Siapa punya? Ustazah semua. Kan bergabung di KBIHU Darut Tauhid kan pesantren di Tanah Suci. Itu kan tagline-nya. Bapak juga siap. Pulang dari sana diundang oleh Pak Camat Takbir Akbar. Masya Allah. Luar biasa ya. Sampai di mana tadi? Sampai Takbir Akbar. Ya, jadi nanti di Arafah di Jama' dan di Qashar, ya, di Muzdalifah di Jama' dan di Qashar, di Mina di Qashar pada waktunya. Walaupun di Mekah pun di Madinah bisa di Jama' di Qashar ataupun di Qashar karena kita lagi sedang safar. Tetapi mau normal juga tidak masalah. Apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, lengkapi itu bersama imam, datang sebelum maghrib, sholat maghrib, nunggu itikaf sampai isya, pulang-pulang jam 10, jam 9 malam baru ke hotel. Sholat yang banyak ya. Nah, ibu yang baik. Selanjutnya, nah tidak bisa dihindari, kita akan sholat di kendaraan, terutama di dalam pesawat. Ibu bapak, gelombang pertama biasanya Saudi ya, gelombang kedua Garuda atau kebalik lah. Itu mah gimana? Nah itu hanyalah gimana Allah menyiapkan apa. Yang penting bukan buruk. Nanti keburuk hancur nanti kitanya. Kenapa Rasulullah bisa naik ke langit 7? Diberi kekuatan oleh Allah. Kalau kita sudah berkeping-keping ya, jadi debu. Nah Bapak yang baik. Cara sholat di dalam pesawat. Lakukan sholat dengan sempurna mulai dari berdiri untuk takbiratul ihram sampai salam. Lakukan dengan sempurna. Sebagaimana sholat di darat. Ibu yang baik, tetapi tidak semua pesawat menyediakan tempat sholat atau musola. Garuda tidak. Yang ada itu di Saudi. Itu Saudi bagian belakangnya ada musola sebesar gini lah. Kurang lebih begini. Atau ini ya dipindahkannya ke sini. Nah di sini buatnya hanya 4 atau 6 orang. Lebih kecil dari gini, lebih kecil. Dekat dapur masalahnya. Nah itu bisa normal. Kecuali ada goncangan sedikit. Nah, gitu ya. Ini bisa berdiri ruku. Itu di Saudi ya, pesawat Saudi. Kalau di Garuda tidak ada. Nah kemudian jika tidak memungkinkan berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi ada sebagian ulama ketika sanggup berdiri, maka berdirilah. Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Nah pas ruku kan kejeduk. Karena itu kursi di depan kita. Maka duduklah. Sambil untuk ruku agak nunduk sedikit. Sujud agak lebih nunduk sedikit. Nah, tapi kalau di awal sambil duduk juga tidak masalah. Menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Nah kalau dari Indonesia ke Jeddah ya. Itu pasti ke arah kiblat tuh. Nah itu pas pulangnya. Pulangnya sudah melewati Mekah. Waduh, gak enak nih. Membelakangi Ka'bah. Terus gimana dong? Mau menghadap ke muka jemaah yang lain? Ada apa? Maka menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Jika tidak, maka menghadap sesuai dengan arah kendaraannya itu. Jangan protes ke pramugari. Bilang ke pilot, hadapkan dulu pesawatnya. Karena ini udah di Aceh nih. Itu membelakangi. Jadi sekalian. Kemudian sholat di dalam pesawat. Sholat dapat di jama' dan di qashar. Karena kita dalam kondisi darurat berwudunya, tayamumnya. Sebaiknya di jama' dan di qashar. Di qashar boleh pada waktunya. Cuman harus mengikuti waktu sholat daerah yang kita lewati. Masalahnya paham tidak kita melewati daerah mana? Ya saya juga suka kesiangan sholat subuhnya. Udah siang. Ternyata kalau keberangkatan dari Saudi ya atau Jeddah ke Indonesia itu pas kesini siang nanti ya. Jadi beda.
Maka ikuti. Banyak nanyalah ke pramugari. Sudah waktunya sholat belum? Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau memungkinkan bisa berdiri, berdirilah. Tidak memungkinkan sambil duduk. Usahakan menghadap kiblat. Tidak memungkinkan kiblatnya. Ya karena kita apalagi pas pulang ya pasti membelakangi itu Mekah. Maka menghadaplah ke arah di mana pesawat tuh mengarah. Dan sholatnya lebih baik dijama dan di qashar sesuai dengan aturannya. Nah ini gambaran sholat di kursi di dalam pesawat buat sekalian. Ya, boleh kita perhatikan ketika duduk ya. Ingat, hati-hati jangan nyender begini ya. Aduh Allah Akbar. Tegakkan badannya. Nah kalau ada bantal biasanya dipakai bantal bukan dikasih dipinjamkan. Awas, turun di pesawat dibawa bantalnya selimut. Itu dipinjamkan saja. Bantal kalau memang tidak bisa tegak itu bantalnya ditaruh di belakang sehingga tegak kita. Ya. Salat setelah berwudu tentunya atau tayamum. Salat ya. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat yang pendek. Cara rukunya Allah segini. Sedikit saja. Kemudian tidak. Kemudian sujud agak rendah daripada ruku. Ya. Itu TV di depan kursi kita matiin. Film kartun orang bebek, itu matiin dulu ya. Baru sholat. Nah, sujud lebih rendah daripada ruku. Ya, terus 2 kali sujud, kemudian selesai, pas berdiri lagi sambil duduk, lagi ruku lagi, sujud lagi, tahiyat, ini ya, tahiyat akhir ya. Karena di qashar yang 4 berarti tidak ada tahiyat awal. Assalamualaikum biasa, assalamualaikum. Nah itu ibu sekalian ya, kalau ketika sedang sholat di dalam pesawat ya, jadi rukunya nunduk sedikit, sujudnya agak nunduk lebih daripada rukunya. Gitu ya. Kalau memungkinkan berdiri, silakan berdiri, pas rukunya duduk dulu, baru ruku, sujud sambil duduk. Atau duduk dari awal tidak masalah. Ini contohnya ibu sekalian ya. Nah, kemudian mudah-mudahan sehat semua. Tetapi kalau Allah takdirkan dengan jamuan berupa sakit. Dan sakitnya itu cukup ringan, jangan berat ya. Maka ibu sekalian laksanakanlah sholat dengan berdiri meskipun tidak tegak. Ya sholat, puyeng tapi masih bisa berdiri. Makanya mending berdiri. Ya berdiri ya. Kemudian jika tidak mampu berdiri, sholatnya sambil duduk. Sebagaimana sholat di dalam pesawat, di kursi pesawat. Jika tidak mampu duduk, sholatnya sambil berbaring, tidur. Ya. Bila sudah tidak mampu duduk, maka hendaklah ia sholat berbaring. Berbaring miring menghadap ke arah kiblat. Nah miring. Diutamakan yang kanan menjadi tumpuan. Ya. Miring. Dan bila tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap kemana saja. Ya, silakan. Bila tidak bisa sholat dalam kondisi miring, maka ia sholat terlentang. Terlentang, bukan telentang. Karena kalau sholat, apalagi tidur, terlentang bisa mati. Itu tang ditelen. Ibu kebilang, gak boleh. Haram. Sholat sambil telentang itu haram. Ya. Ini apa nyangkut? Itu tang ditelen. Makanya terlentang. Langsung disolatkan bukan lagi. Bila tidak bisa sholat dalam kondisi miring, maka ia sholat terlentang dengan kaki menuju arah kiblat. Ya. Kayak mayat ya. Dan jika memungkinkan kepalanya agak ditinggikan sedikit. Ganyalah pakai bantal. Ya. Supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Bila tidak mampu yang demikian itu, maka ia bisa sholat dengan batas kemampuannya.
Masih ada lanjutannya. Orang yang sakit wajib melakukan ruku dan sujud dalam sholatnya. Sama ya. Ruku dan sujud. Bila tidak mampu maka bisa dengan isyarat anggukan kepalanya. Dengan cara untuk sujud anggukannya lebih ke bawah. Nah, kalau terlentang gimana? Rukunya segini, sujudnya agak gini. Ya. Bila masih mampu ruku namun tidak bisa sujud, maka ia ruku seperti biasa dan menundukkan kepalanya untuk mengganti sujud. Begitupun pula jika mampu sujud namun tidak bisa ruku, maka ia sujud seperti biasa saat sujud dan menundukkan kepala saat ruku. Ibu bapak nanti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu akan banyak bapak-bapak termasuk ibu-ibu juga sholat di kursi. Kursi terkadang bisa berdiri kuat. Tapi pas rukunya tidak bisa. Maka setelah berdiri, Allahu Akbar, imam ruku, maka dia duduk kemudian ruku begini. Tapi sujud bisa. Karena tidak ada masalah mungkin di pinggangnya. Hanya dokter yang tahu ya. Kemudian sujud. Nah, tapi terkadang ada yang rukunya bisa, sujud gak bisa. Maka dia berdiri. Kemudian ruku, ya. Rukunya bisa. Pas sujud dia duduk, kemudian menundukkan lagi. Terkadang gitu. Ya macam-macam penyakitnya atau sakitnya. Maka silakan kondisional mana yang mampu. Mampu berdiri sambil berdiri, gak mampu sambil duduk. Ya. Gak bisa duduk, berbaring. Nah, ibu sekalian, nih. Apabila dalam ruku dan sujud tidak mampu lagi menundukkan kepalanya, maka menggunakan isyarat mata. Agak susah ya. Ia pejamkan matanya sedikit untuk ruku, agak meletet mungkin ya. Dan memejamkan lebih banyak sebagai isyarat sujud, agak merem. Jadi kalau ruku, susah saya, harus diperbesar mata. Pas sujud agak merem, agak merem. Tetapi ingat bacaannya ya, begitupun ketika sholat di kursi pesawat, ingat itu rakaat keberapa. Khawatir lupa, konsentrasi di sana. Nah ibu yang baik. Jika dengan anggukan dan isyarat mata juga sudah tidak mampu, maka hendaklah ia sholat dengan hatinya. Jadi ia takbir, membaca surat, niat, ruku, sujud, berdiri dan duduk dengan hatinya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi ketika tidak bisa sama sekali, tetapi masih bisa bernapas. Ya, aduh, mata udah seloyo, maka ruku lah, bacaan lah, takbirlah dengan hati. Suara udah gak keluar tuh. Mungkin dalam hati, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, ruku, Allahu Akbar. Dalam hati, membayangkan ruku, membayangkan sujud. Masya Allah. Jangan ditinggalkan ya, kecuali wanita yang berhalangan. Allah Ta'ala memberi kemudahan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di dalam At-Taghabun ayat 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi ibu sekalian, agama itu mudah karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita jangan mempermudah-mudahkan. Mudahkan dengan ilmu, dengan keterangan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, ibu yang baik, di sana akan sholat jenazah. Bisa jadi kita menyolatkan orang lain atau orang lain menyolatkan orang lain. Menyolatkan kita. Ya bisa jadi ibu sekalian. Ya. Nah ini jangan ditinggalkan sholat jenazah itu. Kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya. Sholat jenazah. Satu, berniat di dalam hati untuk sholat jenazah. Nanti ada panggilan. Selesai. As-sholatu mayyit. Nah, oh berarti sholat mayyit. Oh, siapa yang jadi mayyit? Jangan banyak nanya. Ya, siapa ya? Siapa? Gak jelas nih. Oh, emang di kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ibu sekalian.
Di sana yang meninggal tidak diumumkan, tidak seperti kita di lingkungan kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah, Fulan bin Fulan. Ketika nyoblos di bilik pemilu. Nah. Satu, sholat jenazah berniat. Dua, berdiri bagi yang mampu. Tidak kuat berdiri, maka sambil duduk di kursi atau bersila di karpet, di lantai. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan tidak sujud. Awas. Berbeda nih sholat jenazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jangan seperti si Kabayan. Pernah dengar ceritanya si Kabayan? Si Kabayan sholat jenazah. Bermakmum, imam, kemudian bermakmum. Allahu Akbar, takbir 4 kali kan, imam Allahu Akbar. Makmum termasuk si Kabayan, takbir Allahu Akbar. Imam takbir kedua, Allahu Akbar. Makmum yang lain bertakbir, Allahu Akbar. Si Kabayan bertakbir, Allahu Akbar. Dan ruku. Sendirian dia. Allahu Akbar. Imam takbir ketiga, dia itidah. Takbir keempat, imam Allahu Akbar, yang lainnya takbir keempat mengikuti imam, si Kabayan sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, ditanya oleh imam, Kabayan, naon? Kenapa sholat jenazah pakai ruku dan sujud? Nah, si Kabayan kan pintar, cuman kebalinger. Pak Imam, kenapa saya pakai ruku dan sujud? Karena saya tahu itu yang meninggal teman saya, banyak dosanya, sehingga saya pakai sujud dan ruku. Jangan sampai begitu Pak Bu ya. Jadi sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir. Dan disunahkan untuk mengangkat tangan setiap takbir. Ada juga, nanti jangan heran. Kalau sebelah kita nanti di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kita angkat tangan setiap takbir. Nah yang di sebelah kita tidak angkat tangan. Nah ini ada 2 pendapat. Jangan parasea, jangan berantem setelahnya. Kamu gak pakai, tidak mengangkat tangan, kamu yang salah, mana dalilnya? Gak hafal, kamu juga gak hafal juga, ya udah cicing. Ya, jadi ada yang mengangkat tangan, ada yang enggak. Ya. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Lengkap, jangan nama suratnya saja, Al-Fatihah. Lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya. Diawali dengan ta'ud. Takbir kedua, Allahu Akbar. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana sholawat ketika tahiyat akhir. Takbir ketiga imam, maka kita takbir ketiga membaca, mendoakan mayit. Ya, mendoakan mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagaimana kalau mayatnya banyak? Allahumma gfir lahum warhamhum. Gitu ya. Nah, salam takbir keempat. Nah, setelah takbir keempat, maka langsung salam. Tetapi mengikuti imam, Pak Bu ya. Nah, imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram, salamnya 1 kali. Kalau ibu bapak memahami salam ketika sholat jenazah itu, ketika selesai takbir yang keempat, salamnya nengok kanan dan kiri ya. 2 kali berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi di imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu hanya 1 kali. Nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah kita makmumnya wajib mengikuti imam. Walaupun pemahaman kita 2 kali salam. Karena kita bermakmum kepada imam yang 1 kali salam. Ikuti imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kata kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata ada yang salam juga. Nah itu bukan imam. Yang muazin itu kan ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tuh muazin ya. Supaya yang sholatnya di luar-luar masjid itu kedengaran. Karena ribuan jutaan yang sholat. Sebentar. Sepertinya bukan ini. Ada yang kelewat nih Pak Bu. Slide-nya. Baik. Tidak ada di slide, tadi sudah saya siapkan. Sepertinya ini ada yang tidak tercopy. Tapi gak apa-apa. Yang selanjutnya itu jenazah. Jenazah. Sholat jenazah. Bisa ya? Insya Allah paham ya?
Nah ibu sekalian, baik, ada berhubungan juga nih. Ketika ibu bapak sholat nanti di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, mengikuti imam, berarti normal sholatnya. Maka ketika ada sholat fardu yang ada sholat sunnah ba'diyahnya, ya seperti ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah duhur, ya, ba'diyah asar ada tidak? Oh tidak ada, ya. Ba'diyah subuh tidak ada. Maka ibu bapak yang baik, melaksanakan sholat ba'diyah itu sesudah sholat jenazah. Berarti sholat sunnah ba'da jenazah dong? Bukan. Niatnya sholat sunnah ba'da. Nah kalau duhur nih, sholat sunnah ba'da duhur. Kenapa? Karena kalau sholat jenazah itu wajib. Fardu kifayah. Dan waktunya cepat. Waktunya cepat. Tapi kalau sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah duhur, ya sholat wajib yang ada ba'diyahnya, sunnahnya, rawatibnya, maka itu waktunya panjang. Waktunya panjang. Nah karena tidak nunggu lama. Selesai sholat duhur, ada panggilan informasi sholat jenazah. Itu habis dengan zikir kita. Astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ditambah dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa sebentar. Itu imam sudah berdiri, Allahu akbar untuk sholat jenazah. Maka kita sholat jenazah terlebih dahulu. Setelah sholat jenazah langsung sholat sunnah ba'diyah duhur. Langsung sholat sunnah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Paham Bapak ya? Nah kalau selesai sholat asar tidak ada ba'diyahnya. Maka selesai setelah sholat asar ada panggilan sholat jenazah, kemudian tidak usah sholat sunnah ba'diyah asar, ya. Tinggal pulang aja langsung ke hotel, ke pemondokan. Nah ibu sekalian, selanjutnya ibu bapak yang baik, gitu ya. Jadi sholat sunnah ba'diyah, ya, itu dilakukan setelah sholat jenazah. Selanjutnya ibu bapak yang baik, kemudian ada ibu bapak jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Pertama, harusnya ada di sini cuman tidak nanti kami sampaikan. Pertama, sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada 10, ada juga 12. Satu, ba'diyah subuh. 2 rakaat ba'diyah subuh. 2 rakaat qobliyah. Ba'diyah qobliyah. Luar biasa. Berarti ibu bapak menyimak dengan baik. Masya Allah. Itu untuk menutupi kelupaan saya. Apa tadi? Sholat sunnah qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Kemudian qobliyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2, boleh 4. Kemudian ba'diyah duhur, udah berapa tuh? Hitung. Kemudian ba'diyah maghrib, ya. Qobliyah duhur 2 atau 4 rakaat. Kemudian ba'diyah duhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Tidak boleh ba'diyah asar. Nah tetapi ada namanya sholat di antara 2 azan. Antara azan dan qomat. Ya apa itu? Qobliyah asar. Ya. Tetapi ini tidak boleh dikerjakan, tidak masalah. Ya. Qobliyah asar ini, ya. Karena ada yang sunnah yang kuat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan nih ya. Kecuali ketika safar. Nah, qobliyah asar ini bisa dikerjakan, bisa tidak. Berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4. Ya, karena ada keterangannya. Jadi di antara azan dan qomat
itu ada waktu untuk sholat sunnah. Ya, paham Bapak ya? Nah, jadi biasanya tuh selesai sholat azan maghrib itu masih ada waktu tuh. Walaupun agak sedikit ketika kita masuk ke masjid masih ada waktu sholat sunnah. Ketika selesai azan isya masih agak panjang tuh, beda dengan di sini. Selesai azan bisa langsung qomat ya, atau nunggunya berapa menit. Nah di sana mah suka 10 menit, 15 menit, apalagi menunggu sholat subuh itu sampai setengah jam menunggunya ya. Maka itu gunakan untuk ketika selesai contoh sholat azan isya, maka itu ada waktu tuh. Maka lakukanlah sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sebelum isya. Nah lakukan tuh lumayan, ya bukan lumayan besar ya. 1000 kali di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram. Itu tambahan sholat sunnah kita. Terwatib ya, Bapak ya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak jangan tinggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud. Nah, Rasulullah sholat tahajud plus sholat witir. Nah, dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan selalu sholat 11 rakaat, sholat qiyamul lail di malam hari. Qiyamul lail terbagi menjadi 3 waktu. Setelah isya, di tengah malam, di sepertiga malam. Itu waktu qiyamul lail, namanya sholat malam. Kalau sebelum isya disebut qiyamul lail, ya, sholat malam. Kalau setelah bobo, tidur dulu. Ya, itu namanya tahajud. Nah, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang mengerjakannya. Baik di awal malam, atau di tengah malam, atau di sepertiga malam. Hanya saja di sepertiga malam inilah yang paling utama. Tahajud namanya. Kenapa? Karena bobo dulu. Jadi Bapak kalau mau tahajud, bobo dulu. Ya. Sebelum bobo namanya qiyamul lail atau sholat malam. Berapa rakaat yang biasa Rasulullah kerjakan? 11 rakaat. 2 salam, 2 salam. 2, 3. Atau 2 sampai 10, kemudian 1 rakaat witir. Atau bisa jadi 4 rakaat. Salam, salamnya sekali. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Tetapi yang namanya qiyamul lail, hadis secara umum itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa batas. Tidak terhingga. Silakan sakuatna. Tetapi kalau mengikuti Rasul, silakan 11 rakaat. Tetapi jangan dilihat panjang dan lamanya sholat Rasulullah. Beda dengan kita. Ya. Pernah sahabat, saya lupa lagi namanya, Abdullah ibn Abbas kalau tidak salah. Sholat di sebelah kanan Rasulullah. Qiyamul lail, sholat malam. Setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Disangkanya mau setengah surat. Lanjut, selesai surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Ali Imran. Kemudian An-Nisa. Jadi 2 rakaat itu berapa juz? Kalau kita minum juz. Ya, diselang-selangkan. Luar biasa Masya Allah Rasulullah itu ya. Makanya sampai kakinya tebal. Atau kulit kakinya itu bengkak dan sebagainya. Rasulullah bengkak karena sholat ibadah yang kuat. Kita bengkak kaki karena rematik. Allahu Akbar. Ibu sekalian, di mana tadi? Sholat. Sholat tahajud ya, jangan ditinggalkan Pak Bu ya di sana. Terus bertahap. Sholatnya juga yang nikmat ya, jangan gurung-gusuk. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, jangan ditinggalkan sholat duha. Sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat. 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga sholat sebelum
duha ini namanya sholat awal waktu duha, namanya sholat syuruk. Nah, tetapi ada rangkaiannya. Pertama, diam setelah sholat subuh, diam di masjid, zikir dan doa. Itu aturannya ya. Jangan pulang ke hotel dulu, ke penginapan, sholat. Enggak, aturannya di masjid sholatnya. Di masjid di mana dia tempat duduk. Kecuali ya ketika duduk di Masjid Nabawi, kemudian dari bersih-bersih, kita pindah. Jangan, sono, ini lagi duduk nih, zikir. Nah, pindah ya, yang terpenting, yang penting tetap di dalam masjid. Biasanya 1 jam setelah waktu. Nanti lihat aja. Nanti ada di pintu Masjid Nabawi itu di pintu 20. Foto. Nah, waktu syuruk jam sekian, waktu isra. Maka sholat sunnah 2 rakaat. Maka pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Berarti tidak usah ke Mekah dong. Gak usah haji, pulang aja. Oh enggak, Bu. Itu pahalanya setara dengan haji. Dan ini bisa dilaksanakan juga di masjid-masjid lainnya. Bukan hanya di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Tetapi kita banyak waktu. Kalau bapak-bapak kan di sini dikejar-kejar itu ya. Kejar-kejar pekerjaan ya. Bahkan sholat subuhnya di kantor. Nah, yang baik. Nah, itu bisa dilakukan. Apalagi sholat yang lain. Ibu sekalian. Sholat duha sudah. Apalagi? Nah, sholat mut'ah. Itu mana nikah itu Pak. Baik. Sholat rawatib, sholat qiyamul lail atau tahajud plus witirnya. Kemudian sholat duha, sholat isra. Nah, ibu sekalian. Nah, ada namanya sholat tobat. Sholat sunnah tobat. Tapi ini juga ada kekhususan nih. Ya. Bagi orang yang berbuat dosa. Kemudian menyesal. Maka perintah Rasulullah ketika sudah terlanjur melakukan dosa. Ya. Maka ambil air wudhu. Dan sholatlah 2 rakaat. Dan setelah sholat minta ampun kepada Allah. Para ulama menyebutnya sholat tobat. Nah biasanya itu dilakukan ketika melakukan dosa. Pingin sholat tobat nih. Berbuat dosa dulu Nah jangan. Kenapa? Khawatir ketika berbuat dosa meninggal. Jadi itu mah kalau merasa ibu bapak telah melakukan dosa. Katakanlah ibu istri membentak suami sampai suaminya jantungan, kemudian dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara membentak suami, dasar suami ganteng berlebih-lebihan, sehingga banyak perempuan yang nempel. Meninggal. Ya Allah, meninggal suami gara-gara dibentak. Ampun ya Allah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ketika koma suami di rumah sakit, maka hidup lagi. Bu, ya Bapak maaf. Jadi jangan, karena ingin sholat taubat nih berbuat dosa dulu. Jangan, nanti lagi berbuat dosa meninggal dunia. Ya, jadi itu mah kalau merasa diri berbuat dosa. Berbuat dosa. Jadi tidak dilakukan terus menerus ya. Itu mah kalau merasa diri berbuat dosa. Kenapa? Karena dari sholat fardu ke sholat fardu itu penggugur dosa. Ya, penggugur dosa. Ini mah Bapak lagi ini mau makan ikan, ikannya disabat kucing. Kucing ditendang sampai wafat kucingnya. Nah itu ya Allah, membunuh makhluk yang selalu bertasbih dosa. Boleh lakukan sholat taubatnya. Ada lagi mau sekalian, nah ini berhubungan dengan ibadah haji. Ada sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini sholat yang dilakukan ketika masuk ke masjid, langsung ibu bapak sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kapanpun, waktunya tidak terlarang. Kapanpun. Pokoknya masuk masjid, tahiyatul masjid. Tetapi ketika sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, Allahu Akbar. Tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la. Maka batalkan itu sholat. Jangan ngebut. Apalagi teriak, imam jangan dulu takbiratul ihram. Jadi batalkan sholat sunnah kita. Kenapa?
lebih wajib melaksanakan sholat wajib. Tapi insya Allah pahala dihitung. Nah ibu bapak yang baik. Sholat tahiyatul masjid. Nah kalau ibu bapak masuk Masjidil Haram, kemudian langsung tawaf sunnah, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Langsung tawaf. Kecuali kalau tidak langsung tawaf, boleh masuk ke Masjidil Haram, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau ke Masjidil Haram, kemudian langsung tawaf sunnah, ya, termasuk mungkin nanti tawaf umroh, tidak usah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena tawaf yang dilakukan atau tawaf sunnah yang dilakukan itu sudah disebut dengan tawaf tahiyatul masjid. Itu khusus di Masjidil Haram, jangan di Masjid Nabawi. Tawaf dulu, tawaf di mana nggak ada Ka'bahnya di Masjid Nabawi. Ya. Nah ibu yang baik, kemudian ada sholat sunnah ba'da tawaf. 2 rakaat ba'da tawaf. Baik setelah tawaf waktu umroh atau setelah tawaf ifadah waktu haji atau setelah tawaf sunnah yang lainnya. Itu ada sholat sunnah ba'da tawaf namanya. 2 rakaat saja. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ibu tahu surat Al-Ikhlas? Itu mah surat kulhu. Karena ada ibu-ibu yang tidak tahu. Ibu baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas? Baru dengar Kang Dadang. Apa itu surat Al-Ikhlas? Nah, ibu hafal nggak? Tahu nggak surat yang dibaca kulhu? Itu surat kulhu. Itu Al-Ikhlas. Ya, tetapi baca yang lengkap. Jangan nama suratnya saja. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Al-Kafirun. Allah. Itu mah tidak sah sholatnya. Setiap selesai tawaf apapun. Terkecuali ketika tawaf wada. Selesai tawaf wada itu sholat tawaf perpisahan. Nanti diterangkannya. Maka Rasulullah ketika selesai tawaf wada, langsung Rasulullah pergi meninggalkan Masjidil Haram menuju Madinah. Jadi setelah tawaf wada tidak usah sholat sunnah ba'da tawaf. Karena Rasulullah mencontohkannya begitu. Ya. Jadi sholat sunnah ba'da tawaf, setiap tawaf. Ya. Ketika selesai tawaf umroh, selesai tawaf ifadah di haji, dan selesai tawaf sunnah yang lainnya. Kemudian ada juga ibu sekalian namanya tawaf. Sholat ihram. Tetapi ini ada 2 pendapat, saya sampaikan ya. Supaya tidak ribut nanti. Ketika akan berihram di mikot, ya katakanlah mikotnya kalau ibu bapak gelombang ke-1 ke Madinah terlebih dahulu, maka ambil mikotnya, berihramnya di mikot di Bir Ali. Maka itu sebagian ulama, ada 2 pendapat ya, ada mensunahkan sholat sunnah ihram. Tetapi ada juga pendapat yang berikutnya, tidak ada dalilnya sholat sunnah ihram. Rasulullah ketika mau berihram pas berbarengan dengan sholat duhur. Maka Rasulullah sholat duhur di qashar, kemudian bertalbiyah, berihram. Labbaik Allahumma hajjan. Nah itu talbiyah. Nah maka ibu sekalian, ada yang mensunahkan sholat sunnah sebelum ihram ini, namanya sholat sunnah ihram. Ada yang tidak mensunahkan. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Begitu. Maka ini lalu bagaimana amannya ketika ibu bapak nanti ketika mau bermikot di Bir Ali. Bir Ali itu ada masjid. Maka kalau ada kesempatan masuklah ke masjid. Sholat apa tuh? Masuk masjid? Tahiyatul masjid. Nah gitu. Silahkan. Bisa. Kenapa? Karena ada sebab yaitu masuk ke masjid kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau bapak ibu pemahamannya, sholat sunnah ihram itu sunnah, silahkan lakukan. Sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Tapi ada kalanya karena itu sunnah dan kredit masuk ke Masjid Bir Alinya, cukup mikotnya di area tempat mikot di Bir Ali. Mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, bagian umroh. Nanti akan diterangkan berikutnya. Itu ya tentang sholat sunnah ihram. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mensunahkannya,
ada yang tidak. Sholat apa lagi? Terakhir. Nah, ada sholat tasbih. Kalau sholat tasbih ini di pertentangan hadisnya. Ya, sholat tasbih itu. Karena berbeda, harus baca tasbih dan sebagainya. Berbeda dengan sholat tata caranya, bukan tata caranya. Bacaannya itu berbeda. Maka ini ada diperselisihkan. Perselisihkan. Tapi kalau ibu bapak mantap, oh itu adalah sunnah, mau silakan sesuai dengan keyakinannya. Bagi yang jadi supaya selamat, tidak usahlah, tidak masalah. Ya, karena hadisnya masih diperselisihkan. Ada juga ibu bapak sekalian, sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunat mutlak? Nggak ada namanya, ya. Jadi sholat sunat kapanpun, yang terpenting tidak di waktu-waktu terlarang. Kecuali di Masjidil Haram, itu tidak ada waktu terlarang. Contoh sholat mutlak begini. Masuk ke Masjidil Haram, langsung tawaf. Selesai tawaf, sholat sunnah ba'da tawaf. Nah, duduk dulu minum air zam-zam. Wah, segar lagi. Sunnah sholat lagi Sholat apa itu? Ya. Padahal tawafnya katakanlah sholat sunnah ba'da. Contoh katakan di waktu Isya nih tengah malam ya. Selesai sholat Isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah Isya, kemudian tawaf sunnah. Selesai tawaf sunnah, kemudian sholat sunnah ba'da tawaf. Nah, masih ada waktu nih ya. Tawaf mutlak, tawaf mutlak. Sholat sunnah mutlak, sunnah niat aja. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Dalam hati ya. Nah, silakan. Mau siang hari. Yang terpenting tidak di waktu-waktu terlarang jika di luar Masjidil Haram. Sholat mutlak. Ya. Ada juga sholat sunnah sukrul wudu ya kelewat tadi ya. Itu sholat sunnah setelah berwudu. Nah ini yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ibu kenal Bilal? Di mana? Masya Allah. Bapak ada kenal Fir'aun? Nah maksud kalian, nah itu diantara sholat-sholat. Silakan cari ibu bapak dalilnya, keterangannya. Pastikan sholat-sholat yang kita lakukan, sholat-sholat yang ada keterangannya. Tidak diperselisihkan, ya dalilnya kuat. Supaya apa? Sholat-sholat yang kita lakukan, terutama sholat sunnah, itu mengikuti apa yang dituntunan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu sekalian, karena sudah nyerelekan waktosna, ya, sudah menjelang asar. Tadinya mau dilanjutkan dengan beberapa materi, tapi mudah-mudahan ibu bapak, intinya sholatnya harus punya ilmu untuk menuju khusyuk. Syarat supaya diantara supaya kita meraih sholat yang khusyuk adalah paham apa yang kita baca. Maka mulai saat ini belajarlah memahami mulai dari takbiratul ihram sampai salam artinya. Allahu Akbar artinya apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Nah, pantas. Sujud subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Ayo apa? Pantesan sujud kita tidak bangun-bangun karena tidur, tidak memahami artinya. Nah, makanya Bapak sekalian PR-nya adalah menghafal, memahami bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Pahami artinya supaya kita bisa menikmati sholatnya. Nah mudah-mudahan nanti saya usulkan ke Kang Pahla ada pelatihan sholat supaya khusyuk. Kenapa? Pekerjaan kita di sana itu banyak sholat nantinya. Perbanyak sholat untuk menghindari perbanyak belanja. Nah itu ibu sekalian. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. Oh Bapak ada. Punten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz supaya mungkin ringkas biar cepat pulang juga Ustadz. Kalau di kendaraan sholat tadi ya, pemikiran saya sebaiknya kan mungkin pertama kita berimam ya, tetapi sepertinya itu sholat masing-masing. Nah, ketika seperti itu apakah yang biasa dilakukan di dalam perjalanan haji? Apakah memang berjamaah atau tidak? Pastinya mungkin
Kalau saya lihat dengan pendengaran apa tadi penjelasan Ustadz mungkin tidak ya. Tapi mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, kalau tadi izin Ustadz, kita memperhitungkan waktu tibanya di satu tempat untuk mengurangi jamak kosor kan seperti itu. Kalau saya mungkin berpikiran izin ya Ustadz, apakah tidak sebaiknya sesuatu yang bisa kita lakukan di awal tanpa harus menunggu itu kita lakukan, karena kan siapa yang tahu detik per detik belum tentu kita nyampe ke sana. Mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah apa tadi Mas? Nah, oke. Sholat ya. Kalau sholat fardu diusahakan berjamaah. Termasuk juga yang jama dan yang kosor. Jama kosor atau kosor itu berjamaah. Ya diusahakan berjamaah. Di tenda Mina ketika mabit di Mina sholat walaupun di kosor itu berjamaah. Cuman tidak ada rawatibnya ba'diyah, qobliyah ba'diyah tidak ada kecuali sholat subuh ya. Kemudian yang sholat sunnah itu masing-masing. Yang sholat sunnah itu masing-masing. Walaupun ada beberapa sholat sunnah yang bisa berjamaah. Contoh apa? Tahajud. Qiyamul lail seperti taraweh cuma berjamaah. Tapi sebaiknya memang masing-masing. Walaupun qiyamul lail bisa berjamaah. Nah, biasanya ada sholat qiyamul lail atau tahajud berjamaah. Nah, tapi tidak semua juga karena sebagian masih tidur, sebagian sudah bangun. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam acara atau kegiatan. Tetapi bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Jadi ya. Kemudian untuk sholat dalam perjalanan, ya kita menghitung. Pertama utamanya memang sholat itu sempurna. Pada waktunya dan gerakannya pun berdiri dan sebagainya sempurna. Nah maka ini dipersilakan. Nanti dipelajari. Kenapa? Karena kondisional nanti Pak. Ya, kondisional. Mohon maaf. Ketika saya umroh, saya ngitung. Ternyata take off-nya jam 2. Ternyata mundur setengah jam. Nah, kalau jam 2 maka akan sampai jam sekian masih ada waktu duhur. Nah, mentok-mentoknya masuk ke asar lah, masih luang. Ternyata delay dan sebagainya. Nah, itu kondisional ketika dalam perjalanan. Karena kan pesawat itu tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi. Apakah terjadi sesuatu? Contoh mau pergi ke Taif nih, ya, naik kereta gantung, ya, jangan sholat di kereta gantung, ya. Nah, biasanya tidak waktunya. Nah, itu dikondisional saja, Pak. Ya, kondisional. Bisa di jamak takdim, bisa di jamak takhir, dan juga di kosor, bisa ketika di dalam kendaraan. Itu kondisional saja. Mana waktu? Karena ada hal-hal yang memang di luar batas prediksi kita. Nah, ini bisa dikondisikan nanti dengan pembimbing ibadah, dengan ketua kloter. Karena ada juga ibu sekalian, jemaah itu macam-macam. Jangan yang haji yang banyak, yang umroh pun begitu. Ada pemahaman yang beda. Ada yang tidak mau dijama, maunya normal saja. Padahal lagi bisa apa ini? Kenapa? Oh pas ngobrol, oh gurunya, ustadznya yang mengajarkan begini. Tidak apa-apa, karena susah. Jadi ajak juga. Nah makanya buat sekalian, terus cari ilmunya supaya mantap bekal kita perjalanan ibadah haji. Coba ya. Nah nanti perjalanan tinggal kondisional saja. Karena tidak bisa dimungkiri ibu bapak yang hadir sini mungkin akan beda pemahamannya. Maka tidak cukup manasik di Darut Tauhid sini ya bersama kami. Tetapi carilah ilmu, buka lagi kitabnya, tanyakan ke guru ngaji kita. Supaya bekal kita lebih kuat. Dan bisa memahami ketika ada perbedaan dengan regunya, dengan kelompoknya, dengan rombongan KBH yang lain. Karena akan repot seperti tahun sebelumnya. Itu kita beda pemahaman. Pembimbing ibadah dari KBH Darut Tauhid dengan pembimbing ibadah kloter. Alah, yang kita ajarkan adalah sholat di jamaah dan di kosor. Ketika wukuf di Arafah, pembimbing ibadah kloter normal di jamaah saja tanpa di kosor. Wah, protes tuh jamaah. Gimana kan? Lakukan apa yang diyakini. Akhirnya terpisah. Itu Bapak ya. Nah, itu akan banyak. Yang penting tidak ribut. Karena ketika
berihram tidak boleh jidal, berbantah-bantah dan lain sebagainya. Demikian. Ada lagi cukup ya? Karena menjelang persiapan asar. Ada lagi ya, satu lagi? Bagaimana Pak? Yang megang mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuryadi. Ustadz, saya mau nanya untuk sholat arba'in ya. Ya. Kayaknya mumpung ini lagi ngomongin sholat, tapi walaupun 6 menit lagi adzan asar, mohon bisa diperjelas persikat lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, arba'in itu 40 waktu, artinya bagi yang mengejar. Keutamanya apa? Barang kalau tidak salah, mohon maaf ya, saya tolong dikoreksi. Barang siapa yang tidak ketinggalan selama 40 waktu takbiratul ihram bersama imam, maka akan terhindar dari penyakit yang namanya munafik. Itu. Saya belum mendapatkan keterangan barang siapa yang sholat arba'in akan mendapatkan onta 1000 pahalanya. Tidak ya. Tapi itu untuk melatih kita, membiasakan diri kita selama 40 waktu, bukan 40 hari ya. Selama 40 waktu di Madinah, kejarlah selama 40 waktu itu, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Tetapi sisi lain ada pemahaman kita bahwasanya kita sedang safar. Mana yang diutamakan nih? Oh, boleh dijama, boleh kosong. Artinya kondisional. Kalau sehat walafiat, kejarlah. Silakan arba'in itu program masing-masing, bukan program dari KBIH, bukan juga program dari kloter. Itu keutamanya ya, supaya tidak dilatih. Ketika 40 waktu selesai, jangan sampai sedang 40 waktu nih, jadi saya sudah terbebas dari kemunafikan, jadi gak apa-apa sholat-sholat yang limut terlambat. Nah, jangan sampai gitu, itu munafik lagi nantinya. Nah itu ya Mas ya. Nah, itu bukan. Ada lagi siapa Pak? Terakhir terus ini. Asal jam berapa? Sebentar lagi ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang jamak. Saya ingin menanyakan Ustaz masalah jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takdim ini kan melaksanakan sholat dengan jamaah yang pada sholat yang pertama. Misalnya saya melaksanakan sholat dohor sama asar. Berarti kan yang asar ditarik ke belakang Ustaz ya. Berarti kan saya melaksanakan 4 rakaat dohor dulu, baru 2 rakaat asarnya begitu. Terus kalau kita ke maghrib Ustaz, kita sholat maghrib dulu baru isya 2 rakaat. Tapi untuk jamak takhir, kalau misalnya jamak takhir, kita melaksanakan asar baru dohornya 2 rakaat. Baik ya, untuk Terus jamak. kalau maghrib Ustaz, Ya. kalau maghrib, apakah kita sholat pada waktu isya, apakah kita sholat maghrib dulu atau isya dulu baru melaksanakan jamaknya? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, kalau jamak takdim maka wajib berurutan. Ya, katakanlah duhur, asar mau ditarik ke waktu duhur, maka harus berurutan. Sholat duhur dulu, baru asar. Kalau mau dijamak berarti 4. Kalau mau dikosor berarti 2. Duhur dulu, baru asar. Alhamdulillah. Kalau jamak takhir, maka boleh berurutan atau mendahului yang punya waktu. Contoh, duhur ditarik ke asar. Boleh berurutan, duhur dulu, baru asar. Atau asar dulu, baru duhur. Sebagaimana nih, sholat asar nih. Bapak belum sholat duhur nih, mau ditarik. Ketika berimam ke imam yang sholat asar, sebaiknya sholat asar dulu. Selesai sholat, Bapak qomat, kemudian sholat duhur. Ya. Kalau intinya jamak takdim harus berurutan, jamak takhir boleh berurutan atau kebalik, yang punya waktu dulu baru yang ditarik itu. Paham Pak ya? Demikian Ibu sekalian. Ya, karena sudah asar, Ibu Bapak mohon terakhir, Ibu Bapak sudah dibagi kencereng kan? Waktu pertama itu kencerengnya apa tulisannya? Infak cinta masjid. Nah, kabar gembira bagi Ibu Bapak sekalian. Jika sudah penuh, silakan bawa ke sini ya, untuk disedekahkan, diinfakkan untuk program dakwah Masjid Darut Tauhid Jakarta ini. Jika sudah penuh, kalau belum penuh segera penuhin dan ahad depan bisa dibawa ke sini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.